Apa syaratnya agar pertolongan Allah tidak pernah terlepas dari kita? Ada syaratnya enggak? Ada. Ini hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Abbas duduk di belakang unta bersama Nabi Muhammad. Ada unta, ada keledai, riwayatnya macam-macam. Dibonceng sama Nabi Muhammad. Di mana hadis ini ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, tawadhu'nya Nabi Muhammad. Jadi mainnya bukan sama orang gede-gede aja, anak kecil dijak main. Dan ketika main, itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran yang berarti. Tidak sekedar guyon. Syarat yang pertama disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas agar kita tidak pernah dalam tanda kutip kecewa ketika kita berharap kepada Allah. Dan hampir tidak ada orang yang kecewa ketika berharap kepada Allah kecuali orang itu berharap dengan sesuatu yang salah. Nah, syaratnya dengerin. Rasulullah bersama Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, kemudian Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, wahai anak kecil." Ini anak kecil. Ghulam itu normalnya usianya 8 tahun. Berapa? 8 tahun. Anak umur 8 tahun diajak ngomong omongannya serius. Itulah menunjukkan orang di zaman dulu mateng di usia dini. Diberitahu itu ketika usianya sekitar 8 tahun. Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat." Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat di sini artinya apa? Beberapa kalimat berisi kandungan ilmu. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Dan ini ada namanya syarat dan jawabus syarat. Syaratnya apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Menjaga Allah bukan artinya Allah membutuhkan bodyguard. Enggak. Allah zat yang maha kuat. Tapi keberlangsungan syariat Islam yang itu perlu kita perjuangkan. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kita menolong Allah, Allah tidak perlu ditolong. Ayatnya Allah minta ditolong kok, dalam tanda kutip. Menolong syariatnya, menolong agamanya, menyebarkan dakwahnya, kan begitu. Amar ma'ruf nahi munkar, itu in tansurullah. Apa yang kita dapatkan? 2, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Rumah tangga kita ditolong, penghidupan kita ditolong, keamanan keselamatan kita oleh Allah ditolong, semuanya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan posisi kalian. Nah, sudah, sekarang lanjut. Sudah, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjelaskan bagaimana syarat supaya harapan kita kepada Allah tidak pernah bikin kita kecewa. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan, dan itu jawaban dari syarat tadi. Artinya ketika syaratnya terpenuhi, jawabannya tidak mungkin Allah ingkari. Pasti Allah jaga kita. Menjaga Allah itu apa? Menjaga aturan Allah dalam diri kita. Ketika dia mendengar, maka Allah menjaga pendengarannya. Ketika dia melihat, Allah menjaga penglihatannya. Ketika ia berbicara, Allah menjaga ucapannya. Itulah artinya Allah membersamai, pertolongannya Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala firmankan kepada Musa dan Harun ketika diperintahkan datang ke Fir'aun. Apa kata Allah? Jangan takut, la takhafa, jangan takut. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua. Apa arti kebersamaan Allah itu? Asma'u, aku mendengar, wa ara, aku melihat. Apa Allah melihat, Allah mendengar, artinya pertolongan Allah pasti datang. Nah, itu maka tidak boleh never hope. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi kalau mau pertolongannya Allah datang, seperti kisahnya Nabi Muhammad, seperti kisahnya Nabi Musa, maka bagaimana? Jagalah selalu aturan dan syariat Allah. Saya kasih satu cerita, dan cerita ini berulang saya ceritakan, tapi insya Allah antum baru denger ini, yang teman-teman di Imam Balkhi ini. Saya punya teman waktu kuliah. Secara akademis tidak bisa dibilang pinter, enggak. Ya agak tidak pinter.
Tapi secara akademis loh ya. Kan kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan akademis, tapi kecerdasan apa? Emosional. Itu yang makanya muncul ESQ. Jadi kecerdasan emosional. Karena kalau kecerdasan secara akademis tidak dibarengi kecerdasan iman, yo ngerusak. Betul apa enggak? Nah sudah begini. Itu ketika pelajaran Nahwu Shorof di kelas dan beberapa pelajaran yang lain. Itu beliau ini yang saya ceritakan. Itu rosib ngerti ya? Jadi rosib itu nilainya tidak mencukupi standar minimal dan itu terulang pada 3 pelajaran. Maka dia tidak bisa naik semester. Namanya rosib. Udah, ketika dia rosib, itu seharusnya dia boleh istirahat 1 semester. Sekolah tidak apa-apa, bahkan tidak boleh sekolah. Karena namanya dia nggak ada di absen. Karena dia kena skorsing selama 1 semester. Rata-rata kami kalau kena rosib, itu pulang kampung. Beliau tidak, tetap masuk kampus dalam keadaan tidak dapat yang namanya mukafaah. Mukafaah itu bantuan uang tunai untuk mahasiswa. Dia tidak dapat, tapi tetap dia kuliah. Semangat gitu, tetap datang, tidak pernah telat, pulangnya juga tidak pernah mendahului jam pulang sekolah. Nulis, nyatet, Masya Allah luar biasa. Suatu hari saya tanya sama teman saya ini, inti kok semangat banget sih? Kenapa nggak pulang aja? Kan bisa belajar di luar untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya apa? Rosib, yang nilainya nggak sampai. Tapi kok inti dalam keadaan banyak pelajaran yang nilainya tidak nutut, tapi kok semangatnya luar biasa. Apa kuncinya? Jawabannya dengerin. Ini buat kita semua termasuk buat saya pribadi. Bilang apa? Rifki, yang penting 1. Yang penting berapa? 1. Jadi orang baik dulu hari ini. Pokok yang baik hari ini. Nanti ke depannya biar Allah yang atur. Subhanallah. Antum tahu sekarang? Dulu Nahwu Shorofnya Rosib, sekarang jadi guru Nahwu Shorof. Dulu Rosib dia, nilainya tidak sampai, tidak pinter-pinter. Sekarang jadi guru Nahwu Shorof. Karena prinsipnya apa? Yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya Allah tidak pernah zalim. Kalau antum baik, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Bahkan Allah itu maha baik. Mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kita berjalan, Allah berlari. Kita meminta, Allah memberi. Jadi tidak ada yang rugi kalau kita transaksinya dengan siapa? Allah.